Halo friend, kembali lagi di channel Dongeng Alur. Gimana kabar kalian semua? Sehat kan? Sehat lah, masa enggak? Iya. Di kesempatan kali ini gue akan menceritakan alur cerita dari film Spider-Man yang dirilis pada tahun 2002. Film ini berceritakan tentang seorang pemuda culun yang menjadi kebanggaan di kota New York, Amerika Serikat. Film ini disutradarai oleh Sam Raimi dan dibidangi oleh Tobey Maguire sebagai Peter Parker, serta mantan gue yang paling gue cintai yang bernama Kristen Dunst sebagai Mary Jane. Tak lupa juga sahabat gue yaitu James Franco sebagai Harry Osborn. Daripada banyak cincong, mending langsung masuk saja ke alur ceritanya, friend. Let's go. Film dibuka dengan ditampilkannya remaja culun yang bernama Peter Parker. Dia seorang mahasiswa yang mempunyai cita-cita sebagai fotografer handal. Saat ia mau berangkat ke kampusnya, bus jemputan dari kampus itu malah melaju cepat dan tak mau berhenti. Saat Peter mulai mengejar, ada seorang wanita yang bernama Mary Jane. Ia meminta supir bus itu untuk berhenti dan membiarkan Peter ikut bus itu. Sesampainya Peter masuk bus itu, teman-teman sekelasnya malah membulinya. Serta ada yang menyampil kaki Peter dan ia pun terjatuh. Singkat cerita, mereka semua telah sampai di museum penelitian hewan. Saat mau masuk ke museum itu, sahabat dari Peter Parker dari kalangan orang kaya itu, yaitu Harry Osborn, yang diantar oleh ayahnya menuju ke museum itu. Ayah Harry yang bernama Norman Osborn, dan ia memuji Peter, dikarenakan Peter yang sangatlah giat dan semangat menjalani studinya. Masuklah mereka berdua ke museum itu. Saat di dalam museum, seorang pemandu menjelaskan bahwa ia adalah spesies laba-laba langka. Dan mereka juga sedang mengembangkan laba-laba genetik silang yang bisa mengubah jaring laba-laba itu menjadi kuat. Mary Jane yang melihat di kandang laba-laba itu mengetahui bahwa ada laba-laba yang tidak ada di kandang. Saat Mary Jane sendiri, Peter tiba-tiba menghampirinya dan menawarkan Mary Jane untuk berpose dan Peter akan memfoto dirinya agar dia bisa mendokumentasi pada tugasnya itu. Saat Peter sedang memfoto Mary Jane, tiba-tiba ada laba-laba yang turun dari atas dan menghampiri tangan Peter. Lalu laba-laba itu pun mulai menggigit dari tangan Peter Parker. Sontak Peter pun kaget dan heran. Laba-laba apa yang telah menggigitnya? Scene berpindah di sebuah perusahaan yang bernama Oscar Production. Di dalamnya, Norman Osborn menemui pihak militer yang mendanai penelitian di perusahaan miliknya, beserta para jajaran dewan direktur di perusahaan itu. Mereka melihat-lihat hasil temuan glider terbang yang bisa dinaiki manusia. Ternyata tujuan militer ke sana bukan untuk melihat glider terbang itu, namun bertanya tentang perkembangan penelitian serum pemacu kemampuan manusia. Salah satu ilmuwan anak buah Norman mengatakan kalau serum itu belumlah siap untuk diuji cobakan kepada manusia. Namun Norman mengatakan serum itu akan segera siap diuji cobakan kepada manusia. Pihak militer mengancam akan memindahkan pendanaan penelitian perusahaan itu untuk diberikan kepada perusahaan saingan mereka jika serum itu belum tidak kunjung selesai. Berpindah di kediaman Peter Parker. Di sana terdapat pamannya yang bernama Paman Ben dan bibinya yang bernama Bibi May. Paman Ben yang baru saja pensiun mengeluh karena kesulitan saat mencoba mencari pekerjaan yang cocok untuk pria seusianya. Namun Bibi May tetap mendukung suaminya itu
karena dia percaya pasti ada jalan untuk kedepannya. Di tengah pembicaraan, Peter yang baru saja pulang dari kampusnya, dia terlihat lelah dan memutuskan untuk langsung masuk ke kamarnya. Paman Ben dan Bibi May agak khawatir melihat keadaan dari Peter. Setelah di dalam kamarnya, Peter mulai pusing dan menggigil. Terlihat bekas luka dari gigitan laba-laba yang semakin membengkak. Peter pun tertidur dan terjadi reaksi kimia di dalam tubuh Peter. Scene berpindah di dalam laboratorium. Norman Osborn memutuskan untuk menguji coba serum itu kepada dirinya sendiri. Karena sudah tidak ada waktu lagi, dia menyuruh anak buahnya untuk membantunya memasuki ruangan uji coba itu. Tak berselang lama, percobaan itu berefek pada badannya dan membuat Norman Osborn kejang-kejang. Anak buahnya pun mulai panik dan berusaha menolong Norman. Sesaat kemudian Norman terbangun dengan penuh amarah. Dia malah mencekik dan melempar anak buahnya sehingga anak buah dari Norman meninggal di tempat. Keesokan harinya Peter pun terbangun dan melihat dirinya di kaca, nampak ada perubahan pada diri Peter. Alangkah terkejutnya, Peter sekarang tidak lagi membutuhkan kacamata untuk melihat dan beraktivitas pada biasanya. Serta tubuhnya juga berubah menjadi berotot. Peter pun bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Dan tak sengaja dia melihat Mary Jane juga bersiap-siap untuk berangkat. Peter melihat Mary Jane dari jendela kamarnya. Saat hendak berangkat, Peter melihat Mary Jane yang bongkok karena selalu dimarahi oleh ayahnya. Lalu Peter mencoba menyusul Mary Jane, namun keburu disamper oleh teman-temannya menaiki mobil. Kemudian terlihat bus sekolah yang melaju melewati Peter. Peter pun langsung berlari mengejar bus itu. Saat Peter tak sengaja menyentuh banner dari bus itu, tiba-tiba banner itu malah menempel pada tangannya sendiri. Scene berpindah di kediaman Harry Osborn. Dia menemukan ayahnya yang pingsan di dalam ruangannya. Harry bertanya kepada ayahnya apa yang sebenarnya terjadi. Ayahnya tidak mengingat apa-apa. Lalu muncul anak buah Norman Osborn yang memberitahu telah terjadi kekacauan di dalam laboratoriumnya. Dan ia memberitahu salah satu ilmuwan mereka telah meninggal pada malam itu. Singkat cerita, saat Peter sedang makan di kantin sekolahnya, ia melirik Mary Jane yang berjalan di sampingnya. Mary Jane yang tidak waspada kemudian terpleset. Peter yang melihat itu spontan menangkap Mary Jane dan menangkap makanannya juga. Kemudian ia kembali ke mejanya. Peter melihat hal aneh, ada sebuah garpu yang menempel di tangannya. Setelah garpu itu ditarik, keluar jaring laba-laba dari tangan dan mengenai tampah yang penuh dengan makanan. Lalu Peter menarik tampah itu, namun malah mengenai pacar dari Mary Jane. Pacar Mary Jane yang bernama Flash. Lalu Peter yang takut segera pergi dari tempat itu. Di luar saat Peter di loker miliknya, tiba-tiba Flash akan memukul Peter dari belakang. Seketika indera ke-9 dari Peter Parker meningkat tajam. Dia bisa tahu ancaman bahaya yang akan datang menemuinya. Peter mampu menghindari setiap serangan yang dilakukan oleh Flash. Singkatnya, Peter membalas Flash dan membuatnya terpental cukup jauh. Lalu Peter pun bergegas pergi dari tempat itu. Di suatu tempat, Peter merasakan ada hal yang aneh dengan tubuhnya. Ia melihat jari-jarinya ada semacam bulu-bulu tajam yang tumbuh besar di jari-jarinya. Lalu Peter mulai mencoba memejat tembok. Anehnya,
Dia bisa membecat tembok tanpa alat apapun. Peter yang mendapat kekuatan baru itu terlihat melompat-lompat dari gedung ke gedung lain. Lalu Peter mencoba untuk mengeluarkan jarinya beberapa kali, namun masih belum bisa keluar. Dan pada percobaan terakhir, ia akhirnya bisa mengeluarkan jaring dari tangannya itu. Peter kemudian melompat dan berayun sambil memegangi jaring dengan tangannya. Tetapi karena masih belum paham, dia malah menabrak papan yang di atas gedung itu. Malam harinya Peter pun pulang ke rumah. Tak sengaja dari jauh Peter melihat Mary Jane yang sedang dimarahi oleh ayahnya. Peter kemudian mengambil sampah dan akan membuangnya. Di belakang rumah Peter bertemu dengan Mary Jane yang terlihat kesal. Peter pun menenangkan hati Mary Jane, dan Peter meminta maaf karena telah memukul Flash. Mary Jane pun tak mempermasalahkan hal itu. Mary Jane lalu bertanya tentang rencana setelah lulus dari sekolah nanti. Peter menjawab bahwa ia akan mencari pekerjaan sebagai fotografer sampingan sembari dia kuliah. Sedangkan Mary Jane sendiri akan mencoba untuk berakting di teater. Di tengah pembicaraan itu terlihat Fresh menghampiri Mary Jane dengan mobil barunya. Mary Jane pun pergi meninggalkan Peter Parker. Keesokan harinya, Peter membaca koran untuk melihat-lihat gambar-gambar mobil bekas. Namun perhatiannya teralihkan dengan iklan pertandingan gulat berkostum dengan hadiah uang $3.000. Peter yang ngebet punya mobil tertarik mengikuti pertandingan itu dan mulai mendesain kostum untuk mengikuti pertandingan itu. Pagi harinya Peter turun dari kamarnya. Ia pamit kepada pamannya untuk pergi ke perpustakaan. Paman Ben yang khawatir karena akhir-akhir ini Peter bertingkah aneh. Kemudian Paman Ben ikut mengantarnya. Sesampainya di depan, Paman Ben mencoba bertanya tentang keadaan Peter dan memberi nasihat bahwa dengan adanya kekuatan yang besar, maka datang pula tanggung jawab yang besar. Peter sedikit kesal karena dia bisa menjaga dirinya sendiri dan bukan anak kecil lagi. Peter kemudian turun dari mobil pamannya. Bukannya masuk ke dalam perpustakaan, Peter malah masuk ke arena pertarungan. Peter pun bersiap-siap dan mengantri mengisi formulir pendaftaran itu. Di atas ring, sang juara bertahan yang bernama Bonsai berkali-kali mengalahkan siapapun yang menantangnya. Dan tiba giliran Peter yang maju. Setelah melihat kostum Peter yang aneh, si pembawa acara menyebut nama Peter sebagai Spider-Man. Saat pertandingan akan dimulai, tiba-tiba turun kandang besi mengitari arena tersebut. Peter pun kaget dan ketakutan. Lalu pertarungan pun dimulai. Bonsai pun mulai menyerang Peter sampai terjatuh dan terkena serangan demi serangan dari Bonsai. Tak lama kemudian Peter sanggup melawan dan menjatuhkan Bonsai dan sanggup mengalahkannya juga. Saat akan mendapat bayaran, Peter hanya mendapat $100, yang dari mana dijanjikan sejumlah $3.000. Peter pun kesal dan keluar dari kantor bos itu. Tiba-tiba ada perampok yang masuk ke ruangan itu. Peter yang sebenarnya bisa saja menangkap orang itu malah membiarkan orang tersebut kabur. Karena kesal sebelumnya Peter hanya dibayar $100. Sesampainya di luar, Peter melihat segerombolan orang di samping trotoar. Peter yang penasaran lalu mendekatinya. Dan ternyata orang itu adalah Paman Ben yang sekarat karena telah ditembak dan dirampok juga mobilnya. Paman Ben akhirnya tewas karena luka tembak itu. Dari belakang terdengar polisi berbincang lokasi penembakan dari Paman Ben. Peter yang mendengar langsung berlari menuju ke TKP itu. Ia melompat ke sana kemari dan akhirnya melihat mobil pamannya yang sedang dibawa oleh perampok. Ia pun terus mengejar dan Peter mendarat tepat di atas mobil itu dan memaksa perampok tersebut menabrak sebuah gerbang.
Perampok itu pun masuk ke dalam bangunan kosong di depannya. Di dalam, Peter sudah menunggu si perampok dan menghajar perampok itu bertubi-tubi. Setelah mendekati, ternyata perampok itu adalah orang yang tadi mencuri uang di arena pertarungan, di mana Peter memiliki kesempatan untuk menghentikan, namun ia tak melakukannya. Peter pun hanya terdiam merenungi kejadian itu. Maling yang ketakutan itu pun langsung tersandung dan terjatuh ke atas jendela. Peter kemudian pulang dan memeluk Bibi May yang terpukul atas kematian suaminya. Di lain tempat, seorang jenderal militer bertemu dengan para ilmuwan dari Quest Aerospace, saingan mereka. Mereka sedang menguji coba sebuah alat tempur baru dari milik Quest. Sang pemimpin militer berencana mencabut pendanaan di tempat Oscar dan dipindahkan kepadanya. Namun tiba-tiba dari kejauhan muncul sosok penjahat bertopeng berwarna hijau, datang menembaki dan menghancurkan tempat percobaan itu. Beberapa hari kemudian, Peter dan teman-teman lainnya pun wisuda. Di sela-sela acara wisuda, Harry tak sengaja melihat Mary Jane putus dengan pacarnya. Sepulang wisuda, Peter langsung masuk ke kamarnya dan dia menangis teringat kata-kata mendiang pamannya. Bibi May pun datang menenangkan Peter. Peter kemudian membereskan koper yang berisi kostum Spider-Man-nya. Peter teringat nasihat dari mendiang pamannya bahwa ada kekuatan yang besar, datang pula tanggung jawab yang besar. Lalu kemudian lahirlah Spider-Man yang suka menolong warga kota New York. Karena aksinya tersebut, nama Spider-Man pun mulai dikenal di kalangan masyarakat. Di tempat lain, di dalam kantor redaksi surat Daily Bugle, pemiliknya yang bernama Jonah James sedang berdebat dengan karyawannya mengenai Spider-Man yang saat ini viral di kalangan masyarakat. Di jalan, Peter Parker pun bertemu dengan Mary Jane. Mary Jane sedikit malu dengan saat ini dia bekerja sebagai pelayan restoran. Namun Peter tetap menyemangati Mary Jane untuk mengejar impiannya. Mary Jane juga memberitahu bahwa dia dan Harry telah berpacaran. Mary Jane menyuruh Peter untuk tidak memberitahu hal ini kepada Harry, karena dia bekerja menjadi pelayan restoran. Mary Jane pun buru-buru pergi karena akan mengikuti audisi akting. Scene berpindah di sebuah apartemen, di mana Peter tinggal bersama dengan Harry dan ayah Harry juga ada di sana. Peter pun curhat bahwa dia baru saja dipecat dari pekerjaannya. Harry yang mendengar itu meminta tolong ayahnya untuk mencarikan Peter pekerjaan. Namun Peter menolak dan akan berusaha mencari sendiri. Sambil berbincang, ia tak sengaja melihat koran Daily Bugle membuka lowongan fotografer Spider-Man. Malam harinya Peter beraksi menjadi Spider-Man dan membawa kamera. Keesokan harinya ia memberikan hasil fotonya itu ke Daily Bugle. Lalu Jonah menghargai foto Peter dengan $300. Peter menginginkan pekerjaan sebagai fotografer di kantor itu, tetapi Jonah hanya membutuhkan fotografer freelance. Di dalam gedung Norman Osborn, Norman menghadiri rapat dengan para dewan. Kaget dengan para dewan yang berencana akan menjual perusahaannya kepada saingannya itu dan memecat Norman Osborn dari perusahaannya sendiri. Norman marah karena dia yang membangun bisnis itu dari nol. Namun keputusan para direksi sudah bulat. Para direksi akan mengumumkan penjualan perusahaan itu saat Festival Hari Persatuan Dunia Oscar Industrial digelar. Singkat cerita, Festival Hari Persatuan itu pun digelar. Peter pun hadir di sana untuk meliput dan memfoto acara tersebut. Lalu Peter tak sengaja melihat Harry dan Mary yang ada di atas sedang bermesraan. Namun saat Harry ingin mencium Mary, Mary memalingkan mukanya karena bau jigong kali ya. Ya gitulah, pokok. Peter merasakan ada kekuatan jahat yang sedang mendekatinya. Dan benar saja dari kejauhan ia melihat sesuatu yang terbang menuju ke kerumunan. Ternyata itu adalah Green Goblin dan melemparkan bom di gedung tempat festival diadakan itu. Lalu terjadilah ledakan yang sangat dahsyat. Duar!
Balkon tempat Mary Jane berdiri roboh. Peter pun langsung berlari mengganti kostum Spider-Man-nya. Green Goblin membunuh semua para dewan direksi. Akan tetapi dari kejauhan, Spider-Man datang dan menyerang Green Goblin. Mereka pun mulai bertarung. Spider-Man akhirnya menyelamatkan Mary Jane yang terjatuh dari atas balkon. Dan Green Goblin pun pergi. Setelah kejadian itu di dalam apartemen, Harry akhirnya memberitahu tentang hubungannya dengan Mary Jane kepada Peter. Harry tahu Peter menyukai Mary Jane, tetapi ia tak pernah sekalipun mengungkapkan perasaannya. Di sisi lain, Harry juga menyukai Mary Jane. Mendengar hal itu, Peter tak marah dan malah mendukung hubungannya mereka. Di dalam kediaman Osborn, Norman mendengar bisikan-bisikan dari dalam dirinya, meminta untuk menghancurkan orang-orang yang menghalanginya. Keesokan harinya di Daily Bugle, Peter Parker sedang setor foto kepada Jonah Jameson. Tiba-tiba dari belakang jendela Green Goblin datang mencekik Jonah dan bertanya siapa yang mengirim foto-foto Spider-Man. Jonah menjawab tidak tahu. Dan tak berselang lama, kemudian Spider-Man pun muncul dari balik jendela. Green Goblin menyemprotkan obat tidur ke arah Spider-Man. Spider-Man pun pingsan lalu dibawa Green Goblin ke suatu tempat. Di tempat itu Green Goblin mengajak Spider-Man untuk bekerja sama untuk menghancurkan kota atau mereka berdua akan menjadi musuh bebuyutan. Terus bertarung menyebabkan kematian orang-orang yang tak berdosa. Malam berikutnya Peter bertemu dengan Mary Jane di jalan. Peter Parker berniat mentraktir Mary Jane di sebuah angkringan. Tapi sayangnya Mary Jane sudah ada janji makan malam dengan Harry. Mary Jane pun melanjutkan perjalanannya. Dari jauh Peter melihat gerak-gerik mencurigakan dua orang yang mengikuti Mary Jane. Benar saja, orang-orang itu mencoba memperkosa Mary Jane di tengah derasnya hujan. Saat Mary Jane mulai terpojok, muncul Spider-Man yang menyelamatkannya. Peter yang tak sempat memakai topeng menyingkirkan para penjahat itu. Mary Jane yang penasaran dengan wajah Spider-Man mulai mendekatinya. Spider-Man sudah menghilang. Di saat Mary Jane kebingungan, Spider-Man pun muncul di belakangnya. Mary Jane ingin mengucapkan terima kasih karena Spider-Man selalu ada di saat ia membutuhkannya. Mary Jane pun berciuman dengan Spider-Man. Lalu Peter pun pergi. Keesokan harinya di suatu tempat kejadian kebakaran, Spider-Man datang ke TKP untuk menolong para warga. Ia berhasil menyelamatkan seorang bayi yang tertinggal di dalam. Di bawah orang-orang di sana kembali mendengar teriakan dari dalam gedung yang terbakar itu. Masih ada orang di dalamnya. Spider-Man pun kembali masuk ke dalam gedung itu. Ternyata suara itu berasal dari Green Goblin yang mengecohnya. Mereka berdua pun kembali bertarung dengan Spider-Man terluka terkena serangan Green Goblin. Dan saat kemudian terjadi ledakan, Spider-Man pun menghilang dan pergi. Di hari yang sama, Norman Osborn datang ke apartemen Harry. Di sana ada Bibi May dan Mary Jane. Mereka sedang mengadakan perayaan Thanksgiving. Thanksgiving ini adalah pertama kalinya Norman Osborn bertemu dengan Mary Jane. Bibi May bingung mencari Peter yang belum kelihatan. Dari luar, Spider-Man pun pulang. Mereka pun menuju ke atas mencari Peter di kamarnya. Namun Peter bersembunyi di langit-langit. Dan tanpa sengaja darah menetes dari luka di lengannya. Norman Osborn yang penasaran melihat sekitaran. Beberapa saat kemudian Peter memasuki apartemen. Dia meminta maaf datang terlambat. Dan mereka pun mulai makan bersama. Bibi May yang melihat tangan Peter berdarah, dia terlihat khawatir. Namun Norman Osborn yang juga melihat luka di lengan Peter teringat akan pertarungan dengan Spider-Man beberapa saat lalu. Ia pun langsung pergi begitu saja. Harry mencoba menghentikan ayahnya karena Harry ingin ayahnya mengenal Mary Jane lebih dekat. Tetapi Norman malah mengatakan kalau dia tidak setuju akan hubungan Harry dengan Mary Jane. Norman berkata kalau wanita seperti Mary Jane tidak pantas bersanding dengannya. Di dalam, Mary Jane yang mendengarnya terlihat sedih dan dia juga memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Di kediaman Osborn yang sudah mengetahui identitas asli Spider-Man berencana untuk menyakiti orang-orang terdekatnya. Di malam harinya, Green Goblin menyerang Bibi May. Bibi May yang ketakutan kemudian dibawa ke rumah sakit.
Peter Parker pun menyadari kalau Green Goblin sudah tahu jati dirinya sebagai Spider-Man. Mary Jane menjenguk Bibi May. Mary Jane curhat bahwa Mary Jane jatuh cinta dengan Spider-Man. Peter hanya tersenyum mendengarnya. Lalu Peter mengatakan kalau dirinya adalah fotografer pribadi Spider-Man dan akrab dengannya. Peter juga bercerita bahwa Spider-Man selalu bertanya tentang Mary Jane. Peter menjawab kalau Mary Jane adalah wanita yang luar biasa. Mary Jane pun terharu mendengarnya dan memegang tangan Peter. Tiba-tiba dari balik pintu muncul Harry yang juga datang menjenguk Bibi May. Harry pun cemburu melihat Peter dan Mary Jane saling bermesraan. Harry kemudian pulang ke rumahnya. Dia bercerita kepada ayahnya tentang hubungan Peter dan Mary Jane yang semakin dekat. Mengingat hal itu, Norman kemudian melihat Mary Jane sebagai sasaran berikutnya. Norman memeluk Harry dan berjanji akan memperbaiki ketidakadilan yang dialami oleh putranya. Di dalam rumah sakit, Bibi May melihat Peter yang kecapean dan menyuruhnya untuk pulang. Bibi May ternyata memperhatikan percakapan Peter dan Mary Jane. Kemudian Peter sadar bahwa Mary Jane saat ini sedang dalam bahaya. Peter kemudian berlari dan berusaha menelepon Mary Jane dan ternyata benar. Mary Jane sudah diculik oleh Green Goblin dan dibawa ke atas jembatan. Peter pun langsung OTW ke sana. Sesampainya di tempat kejadian, Green Goblin memberi Spider-Man dua pilihan, akan menyelamatkan Mary Jane atau sekumpulan anak-anak yang berada di dalam kereta gantung. Kemudian ia menjatuhkan keduanya. Spider-Man pun melompat menyelamatkan Mary Jane terlebih dahulu. Dan setelah itu dia mampu meraih kabel kereta gantung yang berisi anak-anak tersebut. Sialnya, jaring milik Spider-Man terlihat tidak mampu menahan beban yang ada. Spider-Man-nya berusaha bertahan diserang terus-menerus oleh Green Goblin. Para warga yang ada di atas jembatan kemudian ikut membantu Spider-Man dengan melempari Green Goblin. Melihat kesempatan itu, Spider-Man lalu menurunkan Mary Jane dan kereta gantung di atas kapal. Kemudian Green Goblin kembali menyerang Spider-Man dan membawanya ke dalam sebuah gedung tua dan melempar bom ke arah Spider-Man, lalu memukulinya. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Green Goblin mengancam akan membunuh Mary Jane. Peter yang marah pun bangkit dan akhirnya mampu menghajar Green Goblin. Green Goblin yang terpojok meminta dikasihani oleh Spider-Man dan membuka topengnya. Akhirnya Peter tahu sosok asli Green Goblin-nya ternyata adalah Norman Osborn. Norman diam-diam menerbangkan glider terbangnya yang dilengkapi senjata di belakang Spider-Man. Beruntung Spider-Man menyadari hal itu dan melompat menghindari senjata itu, lalu mengenai Norman Osborn sendiri. Dan akhirnya Norman Osborn tertusuk senjatanya sendiri. Spider-Man kemudian membawa jenazah Osborn ke kediamannya. Harry yang tak sengaja melihat hal itu berusaha menembak Spider-Man, namun Spider-Man langsung pergi. Keesokan harinya di pemakaman Norman Osborn, Peter menemui Harry yang sedang dimakami ayahnya. Harry yang masih tidak terima bersumpah suatu saat nanti ia akan balas dendam kematian ayahnya pada Spider-Man. Kemudian Harry berkata, "Aku beruntung karena masih memiliki Peter sebagai satu-satunya keluarga yang dia miliki." Setelah pemakaman Norman Osborn, Peter mengunjungi makam paman Ben Parker. Mary Jane kemudian mendekati Peter dan berkata jujur bahwa selama ini Mary Jane memiliki perasaan kepadanya. Mereka pun berciuman kembali. Lalu Peter berkata kalau dia akan selalu ada di sisi Mary Jane dan akan selalu menjaganya. Namun tidak bisa membalas cinta Mary Jane. Peter tidak ingin kembali hal ini terjadi pada diri Mary Jane. Film pun selesai.
Itulah alur cerita dari Spider-Man 2002 dan nantikan film Spider-Man yang kedua yang tentunya dirilis pasti minggu-minggu ini ya guys. Oke, sekian dari Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys. Oke. Bye.